Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini, jahit kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, kata bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP, atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kafe dan resto putar suara alam dan kicau burung tetap wajib bayar royalti. Meskipun menuai kritikan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjelaskan produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal tersebut, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak penerima royalti atas ambien atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara tersebut. Nah, jika itu didengarkan secara alamiah dan langsung dari sangkar burungnya, ya, tidak ada perekaman di situ, maka juga itu tidak perlu bayar royalti. Tetapi bila mana ada fiksasi musik di situ, ya, yaitu fiksasi itu mengacu kepada merekam karya musik yang bisa dilihat dan didengar. Nah, jika ada fiksasi, maka di dalam sebuah karya rekam itu ada perlindungan hukum. Nah, siapa-siapa yang punya hak di situ? Yang punya hak itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, meskipun suara itu bukan musik yang diciptakan komposer, namun jika bentuknya adalah rekaman fonogram yang diproduksi oleh seseorang atau perusahaan, maka tetap masuk dalam ruang lingkung perlindungan hak terkait. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan Negeri Semarang memvonis 15 tahun penjara pada Aibda Robik Zainuddin, polisi yang menembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga korban meminta terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Selama 15 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar. Pak, sampai begini ya, saya Aibda Robik Zainuddin, anggota polisi penembak seorang pelajar di Semarang, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah.
sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Semarang. Saya terima kasih, terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani. Karena tadi mempertimbangkan menghilangkan nyawa seseorang. Dan dia sebagai anggota Polri telah merusak institusi Polri, nama Polri. Ini pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Sementara atas vonis yang dijatuhkan, terdakwa dan pengacara menyatakan melakukan banding. Mendengar hasil keputusan majelis hakim. Kenapa? Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan. Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Penembakan oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK 4 terjadi di Jalan Candi Penataran pada bulan November 2024 lalu. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka atas aksinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria parubaya pejalan kaki ditemukan tewas tertabrak komuter lain di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kondisi korban mengalami luka parah di bagian kepala. Warga Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan jasad pria parubaya di pinggir jalur kereta. Korban tanpa identitas ini diperkirakan berusia 60 tahun dengan menggunakan baju batik dan celana berwarna putih. Menurut Ketua RT setempat, dirinya mengetahui ada penemuan jasad ini saat petugas keamanan stasiun Grogol berjalan menyisiri lokasi kejadian. Saat itu dirinya diberitahu bahwa ada seorang pria parubaya pejalan kaki yang tertabrak komuter lain dengan luka parah di bagian kepala. Saya curiga kirain saya petugas PJKM Mondar Mandir ini ada anak-anak nyambit kereta, pikiran saya begitu. Juga ternyata ada yang kesenggolin. Usai dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk menjalani proses otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor sport tewas setelah mengalami kecelakaan di frontage Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Korban yang melaju kencang berusaha menghindari mobil pick-up yang memotong jalur. Namun naas, motor korban menabrak beton pembatas jalan. Kecelakaan maut terjadi di kawasan frontage Jalan Ahmad Yani, Surabaya yang mengakibatkan seorang pengendara motor tewas. Korban atas nama Muhammad Rizky Ardana, warga Sidoarjo, tewas di lokasi kejadian setelah motor sport yang ia kendarai menabrak beton pembatas jalan. Korban yang akan berangkat kerja melaju kencang dari arah selatan ke utara. Di lokasi kejadian tiba-tiba ada mobil pickup yang memotong jalur. Korban berusaha menghindari tabrakan, namun malah menabrak beton pembatas jalan dan tiang rambu lalu lintas. Meski tidak ada luka luar, namun tubuh korban menghantam beton dan tiang rambu hingga tewas seketika. Bahkan akibat kerasnya benturan, tiang rambu patah dan motor korban rusak parah. Ada kecelakaan lalu lintas di frontage Ahmad Yani. Sekarang kita masih olah TKP. Untuk korban sementara dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Pengemudi mobil pickup saat ini menjalani pemeriksaan oleh unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Pasaman menggerebek tambang emas ilegal di aliran Sungai Sibinail, Pasaman, Sumatera Barat. 5 pekerja tambang langsung melarikan diri saat petugas masuk ke lokasi tambang. Namun, 1 pekerja asal Lombok berhasil ditangkap. Berhenti kalian!
Pelaku kerja tambang emas ilegal di Sungai Sibinail, Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat, kabur menyeberangi sungai saat polisi mendatangi lokasi tambang. Satu pelaku berinisial H, 34 tahun, berasal dari Lombok, berhasil ditangkap polisi saat beristirahat di dalam kapal ponton. Sedangkan 5 pelaku lain berhasil kabur dengan melarikan diri ke dalam kebun jagung warga di seberang sungai. Satreskrim Polres Pasaman beserta Polsek Rau juga berhasil mengamankan 2 kapal ponton yang digunakan pelaku. Polisi juga menyita 2 mesin pompa air besar, 1 mesin diesel, 2 mesin kompresor, selang penyedot pasir, 2 box penyaring emas, karpet penyaring emas, dan alat dulang emas. Di titik pertama kita menemukan para pelaku sebanyak 5 orang, tetapi mereka semua berhasil melarikan diri karena medan kita tempuh untuk menuju lokasi sangat terjal. Dan lokasi kedua kita mengamankan 1 orang laki berinisial H. Masih ini operasi kemungkinan siang dan malam operasinya, yang mana ini berlaksana lebih kurang 2 bulan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minerba dan terancam 5 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.